Itu dia panel diskusi yang kelima yang dimana panel diskusi yang terakhir di Global Youth Conference 2021. Selanjutnya, setelah kita meresapi berbagai ilmu baru nih dari pembicara yang tentunya perlu kita simpulkan lagi hasil konferensi dari hari pertama kemarin dan juga hari kedua hari ini. Nah, conference summary kali ini akan dibacakan oleh seorang sosok pemimpin muda yakni Kak Ari Gunawan selaku Ketua Global Youth Conference 2021. Nah, selain itu kita juga akan mendengarkan testimoni nih dari tim muda Global Youth Conference yang akan membagikan pengalaman mereka selama mengikuti serangkaian acara dari bulan Juli kemarin. Untuk itu, kepada Kak Ari dan juga tim muda JYC, kami persilakan. Hai teman-teman, selamat malam. Kita senang banget teman-teman masih berpartisipasi di Global Youth Conference 2021 sampai malam ini ya. Jadi ini hari kedua kita dan kita sangat bangga karena tahun ini kita sudah menjaring peserta kurang lebih 1.564 peserta dari 33 provinsi di seluruh Indonesia dan juga ada dua peserta nih dari luar negeri sebenarnya yang bergabung. Ada satu dari Timor dan satu dari Malaysia. Nah, jadi sejauh ini kita benar sudah belajar banyak banget. Kalau aku mau simpulkan ya seperti apa sih yang kita dapatkan sejauh ini. Pertama nih, ada 5 panel sesi diskusi yang semuanya itu sebenarnya menggambarkan tantangan-tantangan apa saja yang kita hadapi sebagai anak muda. Pertama, misalnya di panel pertama, aksi kaum muda menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim itu nyata, dan kalau kita tidak beraksi sekarang, itu bahaya banget. Dari 3 pembicara inspiratif yang kita hadirkan, termasuk ada Bapak Hubert, Ibu Agnes, dan juga Ibu Stella, kita pun mendapatkan sebenarnya banyak kesimpulan. Anak muda memegang suara yang sangat besar ketika kita menyuarakan pesan-pesan perubahan iklim, terutama di Indonesia, negara-negara Asia. Ini suara anak muda mungkin masih belum kuat. Kita harus perkuat nih. Bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita terus gali di Global Youth Conference dari tahun ke tahun. Karena kita yakin teman-teman sendiri pasti di sekolah, di kampus, di daerahnya, semuanya itu punya sebenarnya kegiatan lingkungan hidup. Nah, cuman masalah bagaimana kita mengangkatnya sampai kelihatan nih sebenarnya anak muda Indonesia itu sudah beraksi kok. Cuman kita perlu suarakan lagi dengan lebih lantang. Dan di ngomong-ngomong soal anak muda pun di panel kedua ketika kita berbicara tentang kesetaraan, kita pun dihadirkan ya oleh Bapak Denny, waktu itu yang mewakili Bapak Wikan. Juga ada pembicara kita Mbak Salsa yang merupakan seorang tuli tapi karyanya sangat hebat. Ada Ibu Dayu yang dari sebuah yayasan yang sangat menginspirasi. Dan dari situ kita belajar sebenarnya sangat banyak potensi yang kita miliki di Indonesia. Bayangkan ya anak muda di Indonesia tuh banyak banget. Kalau kita bisa setara dalam berkembang, entah kesetaraan itu dalam gender, atau mungkin kita berbicara dari sisi kesetaraan untuk teman-teman yang difabel, yang tuli, yang memiliki keterbatasan fisik, atau mungkin kita ngomong kesetaraan dari strata sosioekonomi. Tapi itu semua sama saja, sama pentingnya. Gimana semua anak muda punya kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan pendidikan layak, mendapatkan karir yang layak. Kita bisa bayangkan ya seberapa banyak sih potensi yang Indonesia itu punya untuk menciptakan inovasi-inovasi hebat di masa mendatang. Lalu kita juga ada panel ketiga ketika kita ngomongin industri. Ada waktu itu kita bareng Kak Abiyu dari Unram dan juga ada Pak Satria nih yang sudah jadi tahun keduanya dia jadi narasumber di GYC. Dan dari situ pun kita melihat ya realita industri yang terus berkembang. Dan kalau kita ngomong namanya evolusi dari zaman ke zaman, selalu ada peran anak muda di sini. Karena mereka lah yang akan menggerakkan evolusi tersebut dan yang akan mewarisi apapun konsekuensi yang kita ciptakan di tahun-tahun ini. Kalau kita ngomong tentang realita industri saat ini, pasti kita selalu ngomong tentang pandemi. Dan ketika kita berbicara pandemi, dua pembicara yang inspiratif tersebut sudah memberikan pesan yang sangat kuat, yaitu
apapun yang teman-teman lakukan, selama teman-teman meyakininya, teman-teman tahu apa yang teman-teman mau, sebenarnya semua itu pasti bisa kita selesaikan. Lalu dari panel 4 dan 5 yang kita dapatkan hari ini pun beragam ya. Kita berbicara banyak nih tentang kewirausahaan. Kita berbicara tentang ternyata SDGs itu bisa loh kita dapatkan dari ketika kita melaksanakan hal-hal yang melestarikan budaya, ketika kita berbisnis. Dan bahkan tadi hal penting yang aku baru dapetin dari panel yang barusan itu adalah kita tuh harus action. Dan ketika kita benar-benar action, yang namanya teman-teman yang punya visi yang sama, punya pemikiran yang sama, pasti semuanya akan berkumpul. Dan disitulah terjadi kolaborasi. Dan ini juga sebenarnya adalah mimpinya kita di GYC. Gimana sih teman-teman yang mungkin mau action nih, ikut mungkin jadi peserta tahun ini, tahun depan mungkin kita bisa undang teman-teman ikut juga di GYC, langsung hadir live di Bali, dan kita sama-sama nih ngobrol, apa sih yang bisa kita lakukan dari daerah masing-masing, lalu kita kumpulkan semua dampaknya dan kita present keluar. Ini loh, anak muda Indonesia sudah melakukan ini, sehingga dampaknya kita luar biasa. Jadi, untuk itu, saya hanya ingin memberikan satu pesan kunci ya. Kita anak muda itu sebenarnya adalah kunci utamanya untuk menyelesaikan masalah-masalah global. Dari entah isu lingkungan, sosial, maupun juga tentang sosioekonomi. Dan yang paling penting juga karena kita berbicara dalam konteks ini masih pandemi ya, masih pakai masker ini dari tadi melarat-melarat terus. Ini juga perannya kita sebagai anak muda untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Karena kalau kita ngomong SDGs, buat apa sih SDGs itu 17 poin? Buat kesejahteraan teman-teman. Itu poinnya. Kita menyelamatkan lingkungan untuk kesejahteraan kita. Kita mengangkat kesetaraan untuk kesejahteraan kita. Kita memastikan tidak ada pergesekan sosial, tidak ada yang namanya ekonomi yang lumpuh ya. Kita mau energi bersih, kita butuh akses air, itu semua untuk kesejahteraan kita semua. Oleh karena itu, Global Youth Conference ini memang kita ciptakan sebagai wadahnya teman-teman, yang kita harapkan di tahun 2022, tahun depan, adalah tahun pertama Global Youth Conference akan diadakan secara internasional. Kita akan mengundang mulai dari teman-teman se-ASEAN dan Australia. Kita akan kembali adakan secara hybrid seperti tahun 2020 silam, jadi tidak full online seperti tahun ini. Ini kesempatan buat teman-teman dari luar daerah pasti yang mau ke Bali nanti. Jadi kita akan undang teman-teman yang mungkin punya karya nyata, kita akan undang secara resmi dari kampus, dari institusi teman-teman langsung. Dan kita juga akan membuat yang namanya Global Youth Circle. Jadi Global Youth Circle ini akan menjadi wadahnya kita untuk Global Youth Conference seterusnya. Ini untuk informasi selengkapnya nanti akan kami sampaikan pastinya lewat grup WhatsApp dan Telegram yang teman-teman sudah gabung. Dan juga lewat sosial media kami di Instagram dan YouTube. Yang intinya lewat Global Youth Circle ini, kami akan mengundang teman-teman dari setiap kampus, dari setiap sekolah, dari setiap daerah, untuk juga bisa berpartisipasi dalam Global Youth Conference. Entah sebagai delegasi yang dikirimkan setiap tahunnya, pada delegasi ini jadi teman-teman bisa membawa pesan ya, apa sih yang teman-teman lakukan di daerahnya, apa sih komitmen teman-teman untuk tahun-tahun ke depan, atau mungkin teman-teman udah punya karya yang hebat banget sampai jadi pembicara, atau bahkan tidak menutup kemungkinan jadi panitia nih teman-teman. Karena kita lihat juga animonya kemarin teman-teman relawan pun banyak banget yang tertarik jadi panitia. Nah, mungkin beberapa teman-teman penasaran ya, panitianya tuh kira-kira ngapain aja sih? Jadi Global Youth Conference ini panitianya full teman-teman anak muda. Dari ada level SMA, SMK, dan kuliahan, dan ada minoritas yang mungkin sudah di atasnya juga. Tapi kepanitiaan tahun ini kita full daring. Jadi panitianya nggak cuma di Bali ya. Tadi teman-teman sempat lihat di layar. Itu kebetulan adalah teman-teman panitia yang memang berada di Bali saat ini. Dan mereka yang membantu secara teknis. Tapi hampir setengah panitia lainnya itu juga berasal dari luar daerah. Yang kontribusinya mereka tidak kalah penting. Bahkan faktanya mungkin sebagian besar teman-teman yang bergabung saat ini mungkin bergabungnya karena ada roadshow, bergabungnya karena ada itu ya, ada kolaborasi dengan kampusnya. Dan yang bergerak ini adalah teman-teman online yang kita ajak jadi panitia yang sejak bulan Juli kemarin biarpun online,
tapi kerjaannya hebat, teamworknya solid, kita selalu komunikasi, dan aku pasti mau banget nih buat, mungkin di sini udah bergabung ya, ada dua panitia nih yang aku mau ajak sekarang buat bergabung, buat mungkin testimoni juga. Gimana sih rasanya jadi panitia GYC tahun 2021 ini? Kan pasti ada cerita-cerita seru ya, mungkin ada cerita-cerita sedih mungkin, atau ada cerita-cerita yang keren. Nah, aku mau banget nih mention Agung sebagai yang melakukan roadshow di beberapa kampus dari tim GYC 2021. Agung ini dari ITS ya, kalau nggak salah ingat ya Agung ya. Mungkin boleh unmute ya Agung dan Tatas, say hi dulu. Halo, Halo Agung, gimana Tas? Ada suara kah Tatas? Tatas belum ada suara, Halo masih mute. Kak, halo, 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 belum terlalu terdengar Tatas. halo Kak, udah jelas? Agak kecil. Mungkin boleh dibesarkan speaker untuk di studio. Halo, Oke, sip. Jadi ada Agung nih dan Tatas. Tatas dari sekolah mana ya? Kalau boleh share. aku dari Universitas Terbuka UPBJJ Semarang Kak. Oke, jadi ada Tatas ini ya dan Agung. Mereka nggak di Bali, tapi mereka juga part of the GYC. Kontribusinya mereka nggak kalah hebat juga. Mungkin kalau dibilang kenapa GYC ini sangat terorganisir, sangat sukses juga, banyak kontribusinya ini dari Agung dan Tatas dan juga teman-teman panitia lainnya yang bergabung saat ini secara online. Nah, aku mau mengundang Agung dan Tatas untuk mungkin berbagi cerita nih sama teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman relawan pun ada yang tertarik jadi panitia tahun depan. Mungkin Agung dan Tatas bisa sharing sedikit seperti apa sih pengalamannya jadi panitia GYC. Mungkin ada challenge apa dan apa yang teman-teman berhasil overcome. Dan mungkin pesan GYC ke depannya seperti apa. Mungkin dari Agung boleh memberikan testimoni. baik. Sebelumnya perkenalkan saya Agung, salah satu panitia juga online, asalnya dari Jawa Timur, dari ITS Surabaya. Pengalaman bergabung dengan JYC ini sangat menyenangkan dan seru, di mana di sini saya mendapat teman-teman baru, mendapat skill-skill baru seperti komunikasi, teamwork, karena kebetulan saya di sini juga sebagai PIC dari Roadshow Kampus, di mana saya dituntut untuk bisa bernegosiasi dengan kampus, baik itu BEM ataupun organisasi-organisasi lainnya yang ada di tantangan terbesar yang saya alami karena ini kondisinya online, tentunya sinyal jadi saya terkadang kesulitan apabila ada rapat ataupun ada roadshow begitu, kendala terbesar saya itu di sinyal begitu. Harapan saya ke depannya untuk JYC ini, untuk tahun depan kan JYC akan ke tingkat internasional, ke ASEAN, Australia. Saya berharap dari JYC ini dapat menyelenggarakan konferensi yang lebih baik daripada tahun ini dan dapat mendapatkan lebih banyak anak muda dari seluruh Indonesia, dan anak-anak muda tersebut dapat memberikan aksi nyata kepada masyarakat begitu. Oke, thank you Agung. Memang masih mimpi kita ya nanti bisa mencapai 10.000 anak muda se-Indonesia dan luar Indonesia juga pastinya. Teman-teman pasti mau dong ya connect sama teman-teman internasional juga nantinya. Kalau Tatas mungkin boleh deh sharing juga dong ke teman-teman yang saat ini bergabung seperti apa pengalamannya di GYC. Kak, sebelumnya ini suaraku udah jelas belum ya? Udah, oke. Kalau testimoni dari aku nih ikut panitia online ya JYC 2021 itu seru banget dan anti mainstream karena sejauh kegiatan apa ya kepanitiaan seperti ini tuh belum pernah yang namanya panitia online, jadi baru pertama kali terjadi dalam hidupku gitu. Nah, untuk panitia online ini tuh perlu apa ya, komunikasi yang terpenting ya, komunikasi terus gitu, dan juga sangat-sangat seru nambah teman, apalagi aku di sini tuh nggak pernah ini ya ketemu sama teman-teman online panitia jiwa ini sama sekali nggak pernah gitu, jadi ketemu ya cuma Zoom meeting kayak gitu. Jadi seru banget pokoknya, pengalamannya banyak, nambah pengalaman, wawasan, ilmu tentang SDGs, pokoknya
enak banget karena yang awalnya itu aku nggak tahu, sekarang itu jadi paham ternyata peran pemuda itu sangat penting loh untuk pembangunan berkelanjutan gitu dalam konteks SDGs ini gitu. Nah, untuk harapan aku untuk GYC 2022 ini, semoga teman-teman peserta relawan yang ada di sini itu semakin apa ya, terbuka gitu. Ternyata SDGs ini tuh penting banget. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk diri kita sendiri itu sangat penting gitu. Dan aku berharap semoga GYC 2022 ini mengajak lebih banyak lagi peserta dari Indonesia sendiri maupun yang tingkat internasionalnya nanti, karena kan tahun 2022 itu akan internasional ya Kak ya. Harapannya teman-teman yang ikutan di tahun ini tuh tahun depannya ikutan lagi gitu, jadi terus berkelanjutan, nggak hanya mandek atau berhenti di sini aja gitu, tetap harus continue karena kan GWC ini kan akan terus berlanjut ya sampai tahun 2030 gitu, karena ilmunya sangat keren banget ya, pokoknya teman-teman nggak bakal nyesel ikutan ini gitu sih Kak. Thank you Tatas. Wah, Tatas juga semoga ya tahun depan bisa bergabung juga di Bali pas konferensi Hari Gender kita. Amin amin. Agung juga dan teman-teman lainnya ya. Ada Novanti, ada Salsa ya. Ada siapa lagi ya? Kamilah juga ya dari luar Bali Iya yang sama Kak kemarin sempat Nur. bergabung sama kita juga, Nur dan Jessica. Nah, Iya. seperti itu ya teman-teman pengalaman-pengalamannya di Global Youth Conference. Jadi kita benar-benar buka wadah buat teman-teman muda dari yang namanya menjadi peserta sampai menjadi pembicara sampai menjadi panitia juga nih atau relawan. Kita benar-benar nggak panitia biasa ya, kita benar-benar berusaha keluarin potensi terbesar dari teman-teman panitia yang bergabung. Mungkin sedikit cerita nih, teman-teman penasaran nggak gimana caranya kita ngadain konferensi tahun ini? Ini kelihatannya rapi ya teman-teman, ada backdrop, ini ada kelihatannya di layar ada dua, ada Agung sama Tatas. Ini kita belajarnya minggu lalu caranya untuk mengadakan konferensi seperti ini teman-teman, dengan peralatan seadanya. Ini kita lagi di depan iPad sekarang, dan asal teman-teman tahu ya, yang namanya anak muda, nggak ada yang impossible. Kita mau konferensi internasional pun, ayo kita hajar. Kita buktiin yang namanya anak muda Indonesia itu potensinya itu luar biasa. Jadi seperti itu pesan dari aku. Benar-benar. Sekali lagi terima kasih Agung dan Tata sudah mau berbagi. Dan pastinya tahun depan kita lanjutkan lagi ya dengan yang lebih wah lagi. Tahun ini aja bisa, apalagi tahun depan. Kita harus buktiin nih sama teman-teman audiens internasional Siap nanti. Kak. Siap, Tatas. Oke, seperti itu teman-teman. Itu adalah penutup ya dari aku, Ari sebagai Ketua GYC tahun 2021 ini. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung di Global Youth Conference on Sustainable Development Goals tahun 2021. Dan kita pasti berharap teman-teman akan tetap bergabung tahun depan, entah sebagai peserta atau relawan atau pembicara atau panitia. Dan akhir kata, semoga kita bisa bertemu lagi di kondisi yang lebih baik tahun depan, di mana pandemi mungkin sudah tidak ada lagi, dan kita bisa bareng-bareng bertemu, berkolaborasi, menciptakan Indonesia yang lebih hebat lagi. Salam pemuda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gunawan atas konferensi marinya. Dari kesimpulan disampaikan tadi, saya harap ilmu yang didapatkan tidak hanya sampai berhenti di sini saja, teman-teman. Kalian bisa sharing ilmu yang didapatkan tadi ke teman-teman atau keluarga kalian. Betul. Nah, sekarang sudah hadir langsung bersama kita seorang big believer tentang kebebasan atau kemerdekaan melalui kesetaraan. Beliau ini juga memiliki concern yang sangat dalam mengenai isu kesehatan, budaya, dan juga pariwisata. Beliau bukan lain adalah Bapak Dr. Ignatius Soni Wiyarso Amiluhur, selaku pengajar pasca sarjana Poltek Par Bali. Untuk itu, kepada Bapak Ignatius Soni Wiyarso, kami serahkan waktunya
untuk memberikan harapan mengenai perjalanan menuju Global Youth Conference on Sustainable Development Goals 2022. Silakan. Baik, baik Bapak Sony, suaranya belum bisa didengar dari kami, Pak. Boleh dicoba sekali lagi, Bapak Sony? Kami belum dapat mendengar suara Bapak, Pak. Apakah Bapak bisa ulang atau memperbaiki terlebih dahulu Zoom-nya? Halo, Bapak Sony? Baik, baik Bapak, coba mic dari earphone-nya bisa didekatkan, Bapak. Atau coba earphone-nya boleh dicabut. Halo, Bapak Sony? Mohon maaf Bapak, suaranya masih tidak bisa didengar. Oke, sebelum itu kita ingin bertanya nih kepada teman-teman peserta yang sudah join di Zoom, apakah suara Bapak Sony bisa didengarkan? Mungkin bisa dijawab di kolom chat ya, teman-teman. Karena di sini kita belum bisa mendengarkan suara dari Bapak Sony. Belum, oke. Baik, mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, sebelum itu nih, sambil menunggu Bapak Sony untuk dapat mengaktifkan mikrofonnya, kita ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman peserta yang masih betah untuk join di conference hari ini. Mungkin siapapun ya, boleh yang dari Bali maupun di luar Bali, mungkin bisa memberikan komentarnya ataupun pesannya terhadap Global Youth Conference yang sudah dilaksanakan sejak hari kemarin. Jadi teman-teman bisa memberikan komentar ya mengenai acara ini melalui kolom chat. Atau mungkin Raise ada hand. yang, iya, Boleh di raise hand. betul. Mau Ayo. berbicara dan berpendapat secara langsung boleh juga. Betul. Ayo teman-teman, ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang conference Global Youth Conference hari ini? Atau mungkin dari panitia, ada yang mau memberikan testimoninya atau mungkin pesan-kesan tentang Global Youth Conference 2021 ini? Ayo, Ayo, boleh dari kita berbincang-bincang sedikit di sini sembari menunggu Baik. mengenai Pak Son. Baik, ayo Karisma, boleh maju Ayo, bersama nah kita. ini kita kedatangan lagi nih moderator kita yang sudah membawakan panel diskusi terakhir tadi. Silakan Di di tengah tengah. Karisma. Oke, Oke, diapit ya, ini tinggi-tinggi banget. boleh. Waduh, Oh, ini nggak diselarang. mungkin. Oke, boleh. Boleh, Oke, biar setara ya. Oke, boleh sembari menunggu Pak Sony, kita memperkenalkan diri
boleh memperkenalkan diri dulu. Perkenalan diri lagi Dan ya. juga instansinya sekarang lagi menempuh pendidikan di mana nih? Aku Karisma, aku lagi bersekolah di SMK Negeri 3 Denpasar, kelas 11. Waduh, Waduh. SMK udah masih SMK udah jadi moderator loh tadi di konferensi nasional. Nah, kalau boleh tahu Karisma itu mengetahui tentang acara konferensi ini dari mana nih? Oke, awalnya ada sebuah organisasi di sekolah itu, Mm-mm. saya ikut di situ. Lalu di sana itu ada kegiatan semacam webinar gitu. Iya. Terus pembicara itu ada dari Kak Ari dan Kak Pat. Nah, terus saya jadi moderatornya. Terus setelah selesai acaranya itu Kak Pat ngajak nih gimana kalau misalkan jadi moderator nanti di acara Global Youth Conference. Awalnya sih nggak tahu apa-apa. Terus ada teman-teman dari SMK Negeri 3 juga, ada Reva, Devani, sama Maika. Itu Ya. sekalian ngejelasin nih. Jadi dari situ udah mulai paham dan sampai sekarang udah ikutan Waduh, acaranya. keren sekali. Waduh. Nah, kalau boleh tahu nih serangkaian acara apa aja yang udah Dilakukan. kamu ikuti? Kalau itu kan di teman-teman panitia itu banyak nih dari tim Iya. marketing. Lalu untuk tim marketing yang aku sama teman-teman aku kerjain itu ada kegiatan lomba Sustainable Teenpreneur Competition yang tadi juara satunya itu Kak Sudah Pamela. hadir ya, Kak jadi Pamela. pembicara tadi. Gitu. Terus Oh. banyak juga dari teman-teman lainnya. Gitu. Ada campaign, ada webinar juga. Nah, oke, mungkin dari Wiswa ada yang mau ditanya ini. Enggak ada mungkin. Mungkin Oke. dari kita bisa baca nih dari Oke, udah ada. kolom chat nih, udah ada ngasih pendapatnya nih. Oke, Saya kembali untuk ya. Karisma, terima Terima kasih kasih banyak. Karisma. Semoga Makasih. bisa join GYC tahun depan Oke. ya, Karisma. Baik. Oke. Baik, itu ada dari Niputu Les. Boleh ke atas. Oke, terdapat beberapa peserta yang sudah memberikan komentar dan juga pesannya ya mengenai konferensi tahun ini. Yang pertama mungkin dari Niputu Ari. Yang saya dapatkan dari kegiatan Global Youth Conference ini yaitu yang pertama saya mendapatkan pengalaman baru tentunya dan wawasan baru, teman-teman baru walaupun secara online tapi tetap seru banget. Nah, semoga setelah pandemi ini usai kita dapat mengadakan conference secara langsung ya, agar teman-temannya itu tidak online saja tetapi juga kenal secara langsung. Betul sekali. Nah, aku juga pengen tanya nih. Untuk acara tahun depan, kita sebaiknya ingin mengangkat tema apa nih? Mungkin dari peserta boleh nih ngasih ide kepada kita biar apa yang kita angkat untuk tahun depan. Ya, mungkin dari poin-poin di SDGs, ada nggak yang teman-teman sangat tertarik dan ingin untuk bahas di konferensi tahun depan? Ada nggak? Bagi saya, oke. Itu tadi Aidil memberikan pesannya ya. Mungkin ada suatu topik mungkin tentang kewirausahaan atau tentang kepemudaan. Nah, sembari menunggu nih, kita bertanya-tanya lagi yuk kepada mungkin dari panitia lagi nih. Ayo ada yang mau ngasih pendapat? Mengenai saran ya, Betul mengenai sekali. tema. Oke, itu Nilu Putulistia ya sepertinya. Dari pendapat saya, coba dong Kak mengangkat tema tentang keremajaan gitu Kak. Oke, Oke. sudah dicatat ya, Listia. Tahun depan kita akan mencoba untuk membahas mengenai keremajaan. Nah, Niputumia juga memberikan saran membahas mengenai gender equality, Kak. Kayaknya menarik. Oke. Oke. Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai kesetaraan bagi orang-orang yang membutuhkan itu ya, seperti kemarin itu ada Kak Salsa kalau Betul tidak salah. sekali. Betul. Nah, mungkin tahun depan kita bisa mengangkat mengenai kesetaraan gender atau gender equality. Nah, tadi Kadek Nadia juga sudah merekomendasikan topik mengenai bullying. Oke, bullying sepertinya juga bagus, Bagus, Kak. Kak. Oke, dicatat ya, Kadek. Nah, Dan ditunggu nih partisipasinya di GYC tahun depan. Oke, saya ingin membacakan satu lagi nih tema dari Aidil mengenai mental health. Jadi, oke, Aidil, kita akan catat semua ya saran-saran dari teman-teman untuk topik yang akan dibahas di GYC tahun depan. Nah, sekarang kita akan ada dari bertanya kepada panitia nih yang udah semangat nih dari tadi yang pengen Iya. maju ke depan ingin menyampaikan Kak Beni. tanggapannya. Baik Kak Beni, Kak Beni, silakan. ayo kami, ayo. Oke, ini dia ya, Ini salah dia. satu anggota dari tim muda GYC tahun ini.
Kalau boleh nih, sebelum kita berbincang-bincang, boleh perkenalan Perkenalkan diri diri dari instansi dari mana? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Gede Beni Triawan. Asal instansinya saya kuliah di Universitas Udayana dengan jurusan atau program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Waduh, keren ya bisa. banget nih. Apa nih yang mau Nah, ditanya gimana dari nih tanggapan kakak? Kan kakak udah 2 tahun kemarin udah ikut ya? Gimana nih? Tahun kemarin masih sebatas jadi peserta. Peserta. Iya. Oke, gimana nih tanggapan kakak tentang acara Global Youth Conference tahun ini? Pesan dan kesannya? Iya, Oke, kalau pesan dan kesannya sih, kesannya selama ini saya adalah tim yang berada di belakang layar, selalu di belakang layar, iya betul. dari membuat video, kesana kemari untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dari GYC, dan tentunya pasti perasaannya senang, seru, dan bisa berinteraksi dengan banyak orang, bertemu Dapat orang-orang teman-teman hebat, baru ya kak ya. benar, dan ada ketemu orang-orang hebat ya, Kak Ari, Kak Patricia, Bu Mercia. Mereka mempertemukan banyak orang-orang baru, mempertemukan dengan orang-orang yang hebat, dan tentunya itu bisa menjadi suatu apa ya, mungkin bisa dibilang Bekal ya, bekal untuk bekal kedepannya. Pelajaran ya, juga benar. bisa. Keuntungan bagi diri Iya, saya betul. sendiri, karena selain bisa mendapatkan link juga bisa mendapatkan ilmu. Iya. Jadi mungkin di hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berada di Depan layar. Tidak Akhirnya seperti ya biasanya. tampil di depan Karena biar dia berada di belakang layar. Nah, bagi teman-teman yang telah menyaksikan serangkaian acara dari video-video itu dari belakang layarnya Beni sendiri Iya yang buat betul. videonya. Benny yang merancang dan juga membuat dan mengedit videonya ya. Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang pesan Benny untuk GYC tahun depan. Pesannya untuk GYC tahun depan, tentunya sekarang bisa dilihat kapanpun kita di situasi yang bagaimanapun pasti tetap bisa berjalan asalkan ada niat dan usaha yang kita lakukan. Serta jika kita yakin sesuatu yang bisa kita jalankan, pasti sesuatu itu akan berhasil. Jadi pesan saya ke depannya, semoga teman-teman, terutama anak muda, akan selalu aktif untuk menyuarakan apa yang menurut mereka benar, atau menyuarakan suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi, terutama kaitannya dengan SDGs, atau isu-isu yang sedang happen saat ini. Tes 1, 2. Oke, silakan lanjut dulu Benny sebelum kita beralih ke Pak Sony. Baik, mohon bersabar Pak Sony. saya karena saya baru pertama kali mendapatkan Iya, kesempatan di betul. depan layar, mungkin Pak Sony bisa bersabar sebentar. Ya, karena saya sedang enak-enaknya berbicara. Aduh. Mohon maaf Pak Sony, saya bercanda. Oke, semoga anak muda di Indonesia ataupun di seluruh dunia selalu semangat untuk menyuarakan pendapatnya, untuk menyuarakan aspirasinya, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Tentunya harus tetap semangat, harus tetap berjuang, dan lakukan apa yang menurut kalian benar, dan mari menuju ke arah yang lebih baik bersama-sama. Oke, tepuk tangan Tangan buat dong, Benny. Pak Sony. Silahkan Pak Sony. Oke, itu dia tadi kita sudah mendengarkan kesan dan juga pesan dari salah satu tim muda dari Global Youth Conference 2021. Dan Baik, sekarang kita akan beralih lagi nih ke Pak kepada Sony. Bapak Pak Sony. Sony. Halo Pak Sony. Halo, sudah bisa dengar suara saya? Suaranya sudah cukup terdengar nih, Pak Baik, Sony. sudah bagus ya. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami akan Ya. memberikan waktu kepada Pak Sony untuk memberikan harapannya Baik. mengenai perjalanan GYC tahun depan. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam semua kaum muda yang dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini saya teringat tahun lalu kita mengangkat sauh untuk melayar menuju masuk ke lautan isu-isu SDGs, dan 1 tahun kemudian kita sekarang ini berlabuh masih di Bali, masih dalam kondisi sedikit pandemi, tetapi tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk tetap mengadakan GYC, karena bagaimanapun juga bagi anak muda tidak ada sesuatu yang mustahil. Tadi Kak Ari sudah mengatakan
bahwa SDG kesejahteraan. Dan kalau kita bicara tentang masalah kesejahteraan, maka biasanya itu dihubungkan dengan proses ekonomi. Kepada teman-teman muda, kata-kata dari filsuf Indonesia yang bernama Soejatmoko, bahwa proses pembangunan ekonomi bukan hanya semata-mata suatu usaha ekonomi saja, melainkan suatu proses perubahan sosial kultural. Artinya, dengan SDGs ini adalah masalah kebudayaan. Di dalamnya ada etos kerja, di dalamnya adalah masalah etika, di dalamnya adalah masalah estetika, dan di dalamnya juga adalah masalah kita bersama. Karena dunia saat ini sudah dikatakan oleh para pemimpin-pemimpin dunia akhir-akhir ini. Tantangan di 2022 itu disrupsi karena pandemi itu masih berlangsung. Memunculkan tantangan-tantangan baru, tetapi juga membuka peluang-peluang baru. Dan peluang-peluang itu sudah dibicarakan selama 2 hari kemarin dan hari ini, dengan 5 tema yang saya pikir sebuah tema yang mewakili suatu persoalan besar, tetapi justru mendapatkan peluang-peluang baru, baik itu di perubahan iklim, kesejahteraan, kesetaraan untuk difabel, bagaimana industri menanggapi dan hidup berevolusi di masa pandemi, sampai dengan masalah kewirausahaan. Nah, ini penting karena bagaimanapun juga buat kaum muda. Sekali lagi saya mensitir apa yang dikatakan oleh Pak Soejatmoko. Hari depan dunia oleh moralitas keputusan kita sekarang. Jadi, kalau kita hari ini sudah berkeputusan, saya mendengar berbagai macam tema yang dibicarakan itu semuanya berujung pada satu kata, kolaborasi. Yang sosiopreneur juga bicara kolaborasi, yang kesetaraan difabel juga bicara tentang kolaborasi. Untuk penanggulangan perubahan iklim juga bicara kolaborasi. Apalagi itu juga kolaborasi. Maka kolaborasi ini di dalam kebudayaan kita disebut dengan gotong royong. Nah, kalau sudah seperti itu, maka GYC 2022 sudah harus mewujudkan bentuk-bentuk konkret dari kolaborasi-kolaborasi itu. Dari apa yang sudah ada, yang sudah dilakukan di 2021 dan di 2020, bentuk-bentuknya sudah ada, mulai dari soal sampah, mulai dari soal startup, mulai dari soal inkubator dan lain-lain. Maka dia sudah harus kembali naik kepada tingkatnya. Itu semua digotong royongkan untuk menjadi sebuah gerakan aksi budaya secara masif yang dilakukan oleh kaum muda. Karena kalau bukan anak-anak kaum muda lagi, bukan lagi tidak ada lagi orang lain yang akan melakukan itu. Di 2030, sekarang ini teman-teman muda yang mungkin berusia 18 tahun, ada yang 20 tahun, 10 tahun lagi mereka sudah bertambah usianya, sudah menjadi 28 tahun, sudah ada yang berusia 30 tahun. Di 2045, mereka adalah yang akan mewarisi bumi ini. Dengan kata lain, apa yang dilakukan di 2021, justru sekarang ditantang kaum muda itu untuk melakukan sesuatu untuk bisa diwariskan. Bukan hanya sekedar mewarisi, tetapi juga diwariskan dengan semangat gotong royong itu. Jadi GYC di 2022, tantangannya memang semakin meningkat, tetapi peluangnya juga menjadi lebih besar. Dan saya yakin dengan kepiawaian apa yang tadi saya sudah dengar dari para pembicara, khususnya hari ini 2 sesi ini yang sempat saya dengar, banyak hal yang sekarang ini sekedar aksi, tetapi belum ada jiwa. Nah, lengkapi aksi-aksi itu dengan pemaknaan secara kebudayaan. Kebudayaan itu bukan hanya kesenian. Kebudayaan itu ada di dalamnya adalah teknologi. Ada sistem sosialnya, ada sistem ekonominya, ada sistem teknologinya, dan seterusnya. Dengan kata lain, sistem-sistem di dalam yang perlu unsur-unsur kegotong royongan kita punya. Karena bangsa ini sudah memiliki kegotong royongan itu. Tanpa gotong royong, monumen-monumen peradaban itu tidak bisa dihadirkan. Ya, Borobudur, Besakih, Candi Prambanan, bangunan-bangunan yang luar biasa dengan teknologi yang luar biasa. Itu semuanya sudah ada di dalam DNA-nya bangsa Indonesia
termasuk DNA-nya kaum muda kita ini. Dengan kata lain, hari ini kita memandang yang namanya SDGs 2021 adalah sebuah awal dari sebuah kesadaran sejarah bahwa ini menjadi penting karena kesadaran sejarah bagaimanapun juga seseorang atau sekelompok orang yang memandang zaman di mana dia hidup dan zaman-zaman sebelumnya itu akan menentukan bagaimana keputusan dari berdasarkan moralitas yang dia miliki, yang dia maknai dalam perjalanan sejarah. Hari ini teman-teman muda sudah membuka sauh lagi, masih dalam perjalanan masih panjang, dan utamanya adalah perjalanan itu bukan perjalanan yang sekedar hanya event. Tetapi di sini kaum muda membentuk karakter, membentuk jiwa kewirausahaan, dan utamanya adalah membentuk semangat kolaborasi, semangat gotong royong untuk memajukan Indonesia yang lebih baik. Saya mengucapkan selamat untuk yang GYC 2021. Mari kita angkat sauh lagi. Sekarang kita berlayar untuk menuju ke lautan-lautan isu-isu SDGs yang lain yang membutuhkan perhatian kita. Utamanya adalah climate change, ya, perubahan iklim, kewirausahaan itu juga masih relevan, dan tentunya aspek kesetaraan, baik itu adalah kesetaraan gender, kesetaraan difabel, kesetaraan sosial ekonomi, dan seterusnya. Itu semua adalah lautan-lautan yang akan diarungi, dan semoga ketika kita di tahun 2022 bertemu lagi, maka pertemuan itu sudah berada di dalam satu pelabuhan internasional, sudah ada semacam melting pot, kita bertemu dengan kaum muda dari belahan dunia lain yang juga memiliki concern, perhatian, dan utamanya adalah yang bisa kita bagi bersama-sama. Saya kira dari itu, dari saya, dan kiranya GYC yang di 2022 akan lebih meningkatkan kembali semangat kita untuk Indonesia yang lebih baik. Salam SDGs, salam dari saya. Selamat malam. Baik, itu dia tadi teman-teman pemaparan singkat mengenai perjalanan menuju Global Youth Conference 2022. Beri tepuk tangan dulu dong buat sekali lagi buat Bapak Sony. Oke. Dari pemaparan materi, talk show, dan juga diskusi yang sudah dilakukan sejak Global Youth Conference 2021 hari pertama kemarin dan juga hari ini, kita sebagai kaum muda tentunya harus paham ya bahwa ini bukanlah akhir melainkan awal dan juga sebagai tonggak penggerak kita ke depannya. Iya, betul sekali. Global Youth Conference ini bisa dijadikan sebagai fondasi untuk kita ke depannya dalam melakukan aksi global dalam satu dekade. Betul. Nah, teman-teman kaum muda, sampailah kita di penghujung acara Global Youth Conference on SDGs 2020. Nah, sebelum kita mengakhiri acara, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta conference untuk mengisi link feedback yang sudah dikirimkan oleh panitia agar bisa mendapatkan sertifikat resmi dari Global Youth Conference 2021. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu melancarkan acara. Baik, kami mohon kepada seluruh peserta conference untuk menaktifkan videonya. Kita akan berfoto bersama. Dokumentasi terakhir sebelum konferensi tahun ini berakhir, teman-teman. Ayo. Ayo teman-teman. Mungkin teman-teman panitia bisa bergabung ke sini agar kita bisa berfoto bersama ya. Oke. Kita kecil, kita kecil. Baik. Sudah? Sudah. Oke, bergaya teman-teman. Baik. Foto akan dilaksanakan dalam 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Apa nih? 1, 2, 3. Oke, itu dia tadi. Baik, terima kasih banyak teman-teman panitia. Kamera ini juga. Dan sekali lagi kami ingin berterima kasih banyak kepada tim muda Global Youth Conference 2021 dan juga seluruh pihak yang sudah membantu melancarkan konferensi tahun ini. Kami dari segenap panitia ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja.
Klungkung Semarapura. Kirang langkung titiang nunas pengampura. Jika kami ada kekurangan, Mohon kami dimaafkan. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu hidup sehat dan juga tetap semangat ya untuk kedepannya. Akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sampai sampai jumpa jumpa di di Global Youth Conference berikutnya.